Pemirsa, aksi pelaku curanmor menyatroni rumah indekos dan membawa kabur sepeda motor di Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Lantaran gagal membobol kunci kontak, pelaku mengangkat sepeda motor dibantu seorang rekannya. Mungkin pemuda ini cocok disebut maling berstatus amatir, pemirsa. Lihat saja aksinya, mondar-mandir nggak jelas seperti orang kebingungan saat menyatroni sebuah rumah indekos di Jalan Bunga Cempaka, Kota Medan. Udah gitu, beberapa kali menjebol anak kunci motor nggak juga berhasil. Walah mas, sudahlah, insaf, nggak usah jadi pelaku curanmor. Rupanya si masnya ini tak patah arang. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat roda depan sepeda motor untuk dibawa kabur. Meski terbilang amatir, tapi tetap saja pemirsa, aksi pelaku yang menggunakan helm ini sangat berbahaya. Pelaku beraksi bersama seorang temannya yang berjaga di luar pagar, memanfaatkan korbannya yang tertidur pulas menjelang waktu subuh. Nah, aksi curanmor ini diketahui pengelola kos saat melihat kondisi pagar sudah dalam kondisi terbuka. Di sholat subuh kedengar suara kayak besi-besi gitu kan. Pas saya keluar saya lihat pagar itu udah kebuka. Dikunci stang kayaknya ke kanan kan, cuman nggak dikunci roda. Diangkat sampai depan situ kayaknya. Sampai itu habis itu disutut sama kawannya itu. Usai kejadian, korban membuat laporan kehilangan ke Mapolsek Sunggal dan berharap motornya bisa segera ditemukan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ainews melaporkan. Dibuat untuk menjaga tali silaturahmi pertandingan sepak bola antar kampung dalam rangka memperingati HUT ke-79 RI di Bekasi, Jawa Barat justru berakhir ricuh. Kericuan terjadi setelah salah satu supporter menyalakan petasan ke arah lapangan saat pertandingan final sedang berjalan. Dibuat dalam rangka memperingati HUT ke-79 RI untuk menjaga tali silaturahmi. Pertandingan sepak bola antar kampung di Desa Karangasi, Kabupaten Bekasi pada Minggu sore justru berakhir ricuh. Kericuan terjadi setelah salah satu supporter yang berada di tribun menyalakan petasan ke arah lapangan saat pertandingan final sedang berjalan. Akibatnya dua kubu supporter yang berada di satu tribun penonton terlibat adu jotos. Bentrokan antara dua supporter dapat dilerai setelah salah seorang yang diduga sebagai provokator diamankan oleh panitia penyelenggara. Pertandingan pun tetap dilanjutkan dengan adu penalti. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, Ainews melaporkan. Sebuah mobil bermuatan bahan bakar minyak jenis solar terbakar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tim pemadam kebakaran butuh 30 menit untuk memadamkan api. Sebuah mobil MPV terbakar hebat di sebuah tanah kosong di Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas damkar kesulitan memadamkan api lantaran di bagian belakang mobil terdapat jerigen berisi BBM jenis solar. Setengah jam kemudian, kobaran api akhirnya berhasil dijinakkan tim pemadam kebakaran dibantu oleh para relawan. Diduga mobil tersebut adalah mobil pelangsir BBM. Karena informasi yang diterima dari warga, lokasi tersebut sering digunakan sebagai tempat mengisi BBM secara diam-diam dari motor ke mobil. Belum diketahui penyebab terbakarnya mobil tersebut. Sementara itu pengemudi mobil belum diketahui keberadaannya karena saat terbakar sudah tidak berada di tempat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, Ainews melaporkan. Tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan suatu korban bencana banjir bandang di Kelurahan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara. Tim SAR kesulitan mengeluarkan korban lantaran sebagian tubuhnya terjepit material dan batu. Tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian 6 korban banjir bandang di Kelurahan Roa, Kota Ternate, Maluku Utara. Proses pencarian dibantu alat berat. Satu lagi jasad korban berhasil ditemukan. Proses evakuasi sempat mengalami kendala karena tubuh korban terjepit material batu dan lumpur.
Korban berhasil dievakuasi dan identifikasi bernama Wan Abdullah berumur 56 tahun. Sampai saat ini, jumlah korban mencapai 14 orang, sementara 5 lainnya masih dinyatakan hilang. Menurut BNPB, bencana banjir bandang diakibatkan hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur hari Minggu dini hari. Pemirsa, Harvey Mois, suami dari aktris Sandra Dewi, menghadiri sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tambang timah yang menjerat dirinya. Dalam persidangan, 5 orang saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dimintai keterangannya terkait hubungan para saksi dengan terdakwa. Harvey Mois menjalani sidang lanjutan dugaan kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam persidangan kali ini turut hadir terdakwa lain yaitu Suparta dan Reja Andriansah. Sementara jaksa penuntut umum menghadirkan 5 orang saksi, 4 diantaranya pegawai PT Timah dan seorang petani. Dalam persidangan, 5 orang diperiksa untuk memberikan kesaksian terkait hubungan para saksi dengan terdakwa. Dalam kesaksiannya, salah seorang saksi mengaku kenal dengan Harvey Mois berawal dari perantara pejabat Polda Bangka Belitung. Selain itu, hakim mencecar para saksi terkait aktivitas mereka dalam dugaan kasus korupsi di wilayah izin usaha pertambangan timah tahun 2015 hingga 2022. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Komisi Yudisial memberikan rekomendasi sanksi pemberhentian terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur. Ketiga hakim tersebut dinilai melakukan pelanggaran berat dan melanggar kode etik serta pedoman perilaku hakim. Komisi 3 DPR RI melakukan rapat konsolidasi dengan Komisi Yudisial membahas pengawasan terhadap vonis bebas yang diberikan oleh 3 hakim PN Surabaya kepada Ronald Tanur. Dari hasil pengawasan dan investigasi Komisi Yudisial dinyatakan bahwa ketiga hakim tersebut melakukan pelanggaran berat, yaitu pelanggaran kode etik dan melanggar pedoman perilaku hakim. Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para terlapor itu dugaan pelanggaran kode etik itu terkait dengan pertimbangan bahwa penyebab kenapa korban itu meninggal dunia itu kan fokus kepada adanya minum alkohol ya. Padahal itu menurut para ahli tidak seperti itu, ada hal lain yang lebih menjadi kenapa si korban itu meninggal dunia. Ronald Tanur merupakan anak ex-anggota DPR Edward Tanur yang menjadi terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti, hingga berujung kematian kekasihnya tersebut. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Kita ke informasi jalan-jalan asik pemirsa. Jalan Braga menjadi tempat nongkrong favorit berbagai kalangan di kota Bandung. Nah, tak hanya di siang hari, suasana Braga juga bisa dinikmati di malam hari, terutama saat weekend. Ya, Braga bebas kendaraan atau Braga beken saat weekend baru saja diresmikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat pada awal bulan Mei lalu. Ada beragam aktivitas yang bisa kita nikmati di tempat ini. Selain berburu aneka street food hingga kafe kekinian, kita bisa menikmati keindahan bangunan heritage pada masa kolonial di sepanjang Jalan Braga, ditambah dengan kelap-kelip lampu jalanan yang membuat suasana Braga semakin memikat. Di samping itu, ada juga live music dan pameran seni lukis yang menemani wisatawan menikmati kawasan Braga di malam hari. Banyak wisatawan sengaja datang pada waktu weekend hanya untuk menikmati Braga Street Night. Kesini mau lihat suasana Bandung di Braga Street Night ya. Jadi suasananya cukup wow banget sih buat weekend di kota Bandung, ini kayaknya recommended banget. Ini sempat lihat apa aja mas di sini? Banyak sih tempat, kita lihat kafe-kafe, kemudian lihat banyak seni-seni juga ya, karena lukisan segala macam juga. Jadi seru banget. Anak-anak juga banyak banget makanan. Sempat lihat apa aja di sini? Lihat live musik, lihat ini ada lukisan, seni-seni lukisan juga banyak. Terhibur banget. Iya, sibuk banget. Jika Anda ingin menikmati
menikmati kawasan Jalan Braga pada malam hari. Anda bisa datang pada hari Sabtu dan Minggu saat jalan tersebut sengaja ditutup dari lalu lintas kendaraan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin iNews Malam pemirsa. Terbukti bersalah terkait penyalahgunaan narkotika. Pesinetron Amar Zoni divonis 3 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan majelis hakim kali ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 12 tahun penjara. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah kepada pesinetron Amar Zoni atas kasus penyalahgunaan narkotika. Amar Zoni secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ganja setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat melakukan pemeriksaan keterangan para saksi dan barang bukti. Seperti diketahui, vonis 3 tahun penjara yang diberikan Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews. Selama 3 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan. Pemirsa, seorang selebgram cantik Jelita JJ menjadi sorotan usai memberikan komentar terkait fasilitas mewah yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat bepergian ke luar negeri. Jelita yang bersuamikan Kepala BP Bintan Farid Irfan Siddik dan menantu dari staf ahli Jaksa Agung Asri Agung Putra menyebut pejabat negara kerap mendapat fasilitas dari pengusaha alias gratifikasi. Selebgram cantik Jelita JJ menjadi sorotan publik usai memberi komentar yang membela Erina Gudono saat bepergian ke Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi bersama suaminya Kaisang Pangarep. Istri dari Kepala BP Bintan, Farid Irfan Siddik itu keceplosan saat membela Erina Gudono dengan menyatakan di laman medsosnya bahwa pejabat negara kerap mendapat fasilitas dari pengusaha, termasuk pemakaian jet pribadi secara gratis atau gratifikasi. Cuitan Jelita merujuk kepada sang mertua, yaitu Asri Agung Putra, yang merupakan staf ahli Jaksa Agung. Komentarnya ini tentu akan berpengaruh pada posisi suami Jelita dan sang mertua yang merupakan pejabat publik. Melalui komentar polosnya, Jelita sendiri memang terkesan membela putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep dan sang istri Erina Gudono yang menaiki pesawat pribadi saat bepergian ke Amerika Serikat dan menggunakan fasilitas-fasilitas mewah lainnya. Keduanya diduga menyewa jet pribadi mewah untuk pergi ke Amerika Serikat hingga memunculkan sorotan publik. Terkait kontroversi ini, pihak Partai Solidaritas Indonesia, di mana Kaisang menjadi ketua umumnya, enggan memberikan tanggapan. Ya, itu bagian dari dinamika demokrasi, itu adalah kebebasan kebebasan warga negara yang bisa kita nikmati untuk melakukan saran, kritik, ya, kadang tajam, terlalu tajam, ya monggo, itu merupakan bagian dari demokrasi. Jadi dari PSI melihat itu wajar saja ya? Melakukan perjalanan dengan situasi ekonominya kita saat ini seperti ini? Saya no comment terhadap itu ya, karena itu urusan personal kan. Sampai kan Mas Kaisang sampai udah ketahuan ternyata jet pribadinya itu punya salah satu induk perusahaan Shopee dan Garena gitu. Saya no comment ya terhadap itu. Saya bukan juru bicaranya Mas Kaisang Pangarep, saya mengurus partai ya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini DPP PDI Perjuangan kembali mengumumkan bakal calon kepala daerah dari tingkat kabupaten, kota, serta gubernur dalam Pilkada 2024. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa dan kader Partai Golkar Airin Rahmidiani resmi diumumkan sebagai calon gubernur Jawa Tengah dan Banten. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan di gelombang ketiga kembali mengumumkan bakal calon kepala daerah atau Bacakada dari tingkat kabupaten, kota, serta gubernur dalam Pilkada 2024.
Pengumuman yang digelar di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Megawati memberikan surat rekomendasi terhadap 6 wilayah provinsi dan 40 kabupaten kota. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa dan kader Partai Golkar Airin Rahmidiani resmi diumumkan dan diusung PDIP sebagai calon gubernur Jawa Tengah dan Banten. Mantan Presiden Republik Indonesia kelima ini juga mengumumkan Cagup dan Cawagup untuk Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur. Di Jakarta, Irfan Hardiansyah, Dipo Andi Muharram, Ainus melaporkan. Ya, PDI Perjuangan batal mengumumkan jagoannya di pemilihan Gubernur Jakarta. Anies Baswedan yang santer dikabarkan akan diusung PDIP tidak hadir di acara pengumuman bakal calon kepala daerah. PDI Perjuangan menggelar pengumuman gelombang ketiga bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada serentak 2024. PDIP mengumumkan 6 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusungnya. Di antaranya paslon di Pilgub Sumatera Barat, Jawa Tengah, Banten, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara. Namun, PDIP yang sedianya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jakarta ternyata batal dilakukan. Sebelumnya ada sejumlah nama yang santer akan diusung PDIP di Pilgub Jakarta. Di antaranya Anies Baswedan, Rano Karno, hingga Basuki Cahayapurnama. Sementara itu dalam pidatonya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menegaskan, kader yang tidak nurut dengan arahannya lebih baik keluar. Menurutnya, jika ingin menjadi anggota partainya, harus masuk secara lahir dan batin. Dinamika politik ini ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi begitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang enggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh, saya nggak mau lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kader Partai Golkar Airin Rahmidiani resmi diusung PDI Perjuangan menjadi calon gubernur Banten bersama Ade Sumardi pada kontestasi Pilkada Serentak 2024. Politikus Golkar sekaligus Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta Airin tidak diberi sanksi serta tidak membawa atribut Golkar. Kami dengan segala kekurangan dan kelebihannya hanya ingin membangun di Provinsi Banten. Kader Partai Golkar Airin Rahmidiani resmi diusung PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Banten. Airin akan berpasangan dengan Ade Sumardi yang juga Ketua DPD PDIP Banten untuk menjadi bakal Cagup dan Cawagup Banten. Meski pencalonan Airin tidak dipermasalahkan di dalam Partai Golkar, namun ia tidak diperbolehkan untuk memakai atribut Golkar selama berkampanye untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten. Menurut salah satu politisi Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan partainya tidak mengizinkan Airin memakai atribut Golkar selama berkampanye untuk Pilgub Banten, sebab Airin tidak mendapatkan dukungan secara formal dari Golkar. Sekali lagi kita nggak bisa larang. Kita larang pun dia mau calon kan nggak bisa selama itu memenuhi syarat dalam peraturan perundangan. Tidak ada boleh yang menghambatnya karena itu hak konstitusionalnya juga gitu. Nah tinggal nanti diatur ya. Sekali lagi yang kami pertegas dalam internal kami adalah bahwa penggunaan semua materi kampanye, lambang Golkar, logo Golkar, janian Golkar dan segala macam itu harus dipergunakan untuk siapa yang pasangan atau kader yang dihukum secara formal. Airin maju melalui PDIP setelah Partai Golkar menarik dukungan untuknya. Partai Golkar bersama Koalisi Indonesia Maju mengusung Andra Soni Dimyati Natakusuma pada Pilgub Banten 2024. Dari Jakarta, Wenda Nura Abdul Rashid, iNews melaporkan.
Ya, kita kembali ke informasi dalam negeri. Pemirsa, Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan B1 KWK bagi pasangan bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada serentak 2024 mendatang. Kali ini Partai Perindo secara resmi mendukung pasangan bakal calon Gubernur Papua Selatan Darius G. Willom Petrus Safan dan pasangan bakal calon Gubernur Kalimantan Tengah Abdul Razak dan Perdi M. Yosef. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah menyerahkan surat rekomendasi B1 KWK kepada pasangan bakal calon kepala daerah Papua Selatan Darius G. Willom dan Petrus Safan. Penyerahan surat rekomendasi dukungan atau B1 KWK ini merupakan dukungan kepada calon kepala daerah yang memiliki kesamaan visi misi dengan Partai Perindo. Tentunya kami sudah memutuskan untuk memberikan B persetujuan Parpol KWK kepada Pak Darius ya. Jadi ini menjadi satu langkah awal yang memang harus dilakukan oleh pasangan calon tersebut untuk bagaimana nanti bersinergi dengan kami di Partai Perindo dan untuk memenangkan aktivitas proses pilkada di sana. Yang sangat penting sekali di sana ada hambatan-hambatan yang kami selama ini ya, yang pertama sekali masalah pendidikan, kesehatan, ya itu yang mungkin kita akan prioritaskan apabila kami terpilih jadi Gubernur Papua Selatan. Dukungan surat rekomendasi B1 KWK juga diberikan kepada pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Kalimantan Tengah, Abdul Razak dan Perdi M. Yosef. Nah, harapan kita ke depan ya dengan kerjasama dan dukungan dari Perindo ini mudah-mudahan partai yang mendapat dukungan dari Perindo bisa berhasil dan menang pada Pilkada 2024 yang akan datang. Partai Perindo optimis para calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kredibilitas ini mampu bekerja mengayomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jelang Pilkada serentak pada November mendatang, Partai Perindo menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada bakal calon Bupati Pania, Nason Uti, dan bakal calon Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo. Rekomendasi juga diberikan kepada bakal calon Bupati Timur Tengah Utara, Cornelis Naifatin. Bakal calon Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, mendapatkan rekomendasi dari Partai Perindo untuk maju dalam Pilkada 2024. Abisai akan membangun kebersamaan bersama Partai Perindo untuk mensejahterakan Kota Jayapura. Rekomendasi dukungan juga diberikan kepada bakal calon Bupati Pania, Nason Uti, yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya berharap ke depan, mudah-mudahan atas kehendak Tuhan, kalau nanti saya menang di Kota Jayapura, berarti bersama-sama dengan Partai Perindo kita membangun kebersamaan 5 tahun ke depan. Partai mendorong pemimpin yang layak, ya, untuk supaya menjadi pemimpin daerah, ya, ini semua kita jaga dan lebih khusus untuk demi kesejahteraan masyarakat. Kader Partai Perindo Cornelis Naifatin yang maju sebagai bakal calon wakil Bupati Timur Tengah Utara juga mendapat surat rekomendasi dukungan. Ketua DPD Partai Perindo Timur Tengah Utara ini berpasangan dengan Kristiana Muki sebagai bakal calon bupati. Kita jadikan masyarakat sebagai pusat pembangunan, kita berdayakan ekonomi masyarakat di kabupaten kita karena rata-rata ekonomi kabupaten di kabupaten kita masih sangat rendah. Setelah menyatakan dukungannya, seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Perindo akan bekerja keras untuk memenangkan Pilkada serentak 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo juga memberikan surat rekomendasi dukungan kepada Gabriel Asem untuk maju dalam pemilihan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Partai Perindo berharap Gabriel Asem yang merupakan kadernya sendiri dapat membawa Provinsi Papua Barat Daya maju dan sejahtera. Penyerahan surat rekomendasi dukungan ini diserahkan secara langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar, di kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat. Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanu Sudibyo ini,
mengusung Gabriel Asem yang merupakan kadernya sendiri untuk maju dalam Pilgub Papua Barat Daya lantaran sudah memiliki pengalaman sebagai Bupati Tambrau selama 2 periode serta memiliki rekam jejak yang bersih dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Beliau adalah mantan bupati yang sudah 2 periode menjabat, jadi punya rekam jejak yang kuat untuk bisa memimpin daerahnya. Sekarang mau naik kelas, akan naik kelas menjadi Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Dan dari pengalaman selama ini yang kami lihat adalah beliau adalah seorang kepala daerah yang bersih, yang selalu mengedepankan masyarakat. Hari ini Papua Barat Daya ya, kita lihat bahwa menyangkut masalah pendidikan, menyangkut masalah kesehatan, dan juga kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Itu yang paling penting. Pendaftaran bakal calon kepala daerah rencananya akan dibuka pada tanggal 27 hingga 29 Agustus di KPU masing-masing daerah. Dari Jakarta, Nata Arman, Pandu Priyoaji, iNews melaporkan. Ya, selain itu pemirsa, Partai Perindo berhasil mengantarkan 5 kader terbaiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Salah satunya Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Kepahyang, Igor Gregory Dayeviandro yang berhasil ditunjuk sebagai pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kepahyang. Sebanyak 25 anggota DPRD terpilih periode masa jabatan 2024-2029 di Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu resmi dilantik. 5 diantaranya merupakan kader terbaik Partai Perindo, yaitu Igor Gregory Dayeviandro dan Fahri Zioloveza dari Dapil Kepahyang 1, Muhammad Nopriandi dari Dapil Kepahyang 2, Firdaus dari Dapil Kepahyang 3, dan Chandra Alamsyah Dapil Kepahyang 4. Pada pelantikan ini, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Kepahyang yang juga Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Kreatif, Igor Gregory Dayeviandro, ditunjuk sebagai pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kepahyang berdasarkan putusan yang dibacakan Sekretaris DPRD dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepahyang. Gregory Dayeviandro merupakan salah satu kader berprestasi yang meraih suara individu dan partai terbanyak dari partai yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusdibio. Igor memiliki pengalaman di sejumlah organisasi seperti anggota DPP AMPI Pusat Bidang Ekonomi Kreatif, Ketua Harian DPD Bapera Kepahyang, dan Ketua DPD KNPI. Visinya untuk menyiapkan lembaga legislatif yang konstruktif, yang inovatif, dan representatif. Jelas misi-misi kita dengan cara melibatkan masyarakat lebih dalam lagi, dengan lebih keterbukaan lagi untuk penyiapan atau perencanaan peraturan-peraturan daerah ke depannya. DPRD Kabupaten Kepahyang memiliki 25 anggota legislatif di mana 1 kursi dari PKB dan PKS, 2 kursi dari Demokrat, 3 kursi dari Gerindra dan PD Perjuangan, dan 5 kursi dari Partai Perindo, Partai Golkar, dan Nasdem. Dari Kabupaten Kepahyang Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi wisata pemirsa, menjelajah Goa Rangko di Nusa Tenggara Timur yang dipenuhi ornamen stalaktit dan kolam air segar. Tak hanya itu, kita juga bisa menikmati wisata air lainnya di air terjun Cunca Wulang. Kita udah sampai di mulut Goa Rangko. Ini memang di sini tuh ada best momennya. Apa tuh? Best momennya itu ketika sinar matahari udah mulai menyoroti sini, nanti refleksi dari airnya ini tuh yang bikin jadi terang warnanya. Nah, itu dia Tradikers. Oke, langsung aja Tradikers. Ayo. Wow, kece banget Tradikers. Ini cahayanya udah mulai pelan-pelan masuk ke dalam mulut goa dari Goa Rangko. Bisa dilihat nih ya, ini cahayanya udah mulai masuk, udah mulai kelihatan agak terang. Kalau tadi kan gelap banget waktu kita masih di atas kan. Gua nggak mau lama-lama, maafin, gue mau ganti baju. Mau ganti baju nih. Oke, harus kita ganti dulu aja. Ya. Ternyata airnya nggak begitu dingin sih. Pas banget ini buat free dive. Kuy lah.
Lah ayo, gue mau udah siap dari tadi Mat sama anak-anak. Wah, Tradikers, ini merupakan pengalaman baru buat gue. Free dive di dalam goa. Meskipun ada cahaya matahari yang masuk ke dalam goa, tapi suasana di kedalaman air cukup gelap, Tradikers. Tradikers, kalau kalian lihat di sini, kalian tuh bisa berenang dengan rasa yang beda dari biasanya. Kenapa? Yoi. Karena ini tuh bener-bener ada dalam gua. Vibe-nya tuh beda banget. Masih ada stalaktit di atas. Pokoknya ini harus jadi salah satu bucket list kalian kalau jalan-jalan ke Flores, Tradikers. Tuh, travel edik tanpa batas. Nah, ini Fen yang gue bilang. Di belakang kita, ini udah ada air terjun namanya air terjun Juncawulang, Fen. Oh, ini namanya Yoi. Juncawulang. Bener banget, gue nantang Ino buat lompat sekarang. Mau berdua apa sendiri sendiri? Kayaknya bersama lebih baik ya, Fen. Hey, Iya. Yuk. Masih informasi wisata pemirsa, sensasi bermain rafting di Sungai Maiting, Toraja Utara ditambah lagi dengan keseruan melompat dari atas batu di ketinggian 3 meter. Berikut liputannya. Tradikers, perjalanan kali ini membawa gue dan Alban ke Sulawesi Selatan, tepatnya di Toraja Utara. Yoi Tradikers, pastinya gue sama Bule akan berkegiatan yang seru dan tentunya menguji adrenalin. Travel Addict tanpa batas. Yeay, jeram pertama udah di depan mata. Gua harus siap-siap nih Tradikers. Wow, salah satu tim gue jatuh nih. Siapa itu? Ayo kita bantu naikin. Ternyata produser gue. Lau kenapa? Makanya pegangan. Parah lah Le, produser diketawain. Ntar kualat lo Le. Ya maaf, abisan udah keplanting. Kayak ikan paus. Gue lah, kita lanjutin perjalanan kali ini. Travel Addict tanpa batas. Jeram di Sungai Maiting memang asik banget, Tradikers. Bikin jantung deg-deg-deg ser gitu deh. Oh ya Tradikers, yang membedakan rafting di sini dengan rafting yang lain, selain hutannya yang masih alami, ternyata banyak air terjun yang terletak di sisi kanan atau kiri sungai ini. Amazing banget. Hey Tradikers, seperti yang gue bilang tadi, hanya selain main rafting di sini, jeramnya seru-seru, pemandangannya juga gak kalah seru men. Cakep. Ben, kita harus lanjut lagi karena di depan masih ada kegiatan seru dan kesukaan gue. Emang apaan Le? Tradikers sudah pasti tahu dong, apalagi kalau bukan cliff jump. Spotnya di salah satu batu besar yang ada di jalur rafting ini. Asik tuh Le. Kuilah.